الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan masuk kepada usulu ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip pokok yang ada pada kelompok ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk al-aslul awwalu. Al-aslul awwalu, prinsip yang pertama dari pokok aqidah ahli sunnati wal jamaah ialah al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Pokok yang pertama ialah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah Ta'ala, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, serta beriman dengan takdir khairihi wa syarrihi, baik dan jeleknya takdir. Ini sering dikenal dengan istilah rukun iman. Dan kita tahu bahwa rukun iman adalah prinsip yang harus selalu ada pada setiap muslim. Sehingga orang yang tidak mengimani dengan perkara ini, dia itu akan tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam Al-Quran ayat 136 dalam surat An-Nisa. Orang yang tidak mau mengimani dengan prinsip-prinsip ini, dia tersesat dengan kesesatan yang jauh dari jalan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa saja yang mengingkari, tidak mengimani adanya Allah, para malaikat, kitab dan rasul serta hari akhir, kata Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida,
Sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Sehingga mengimani dengan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi merupakan siratal mustaqim, jalan yang akan membimbing kita di atas jalannya Allah Azza wa Jalla. Lalu muallif akan menyebutkan prinsip-prinsip yang ada satu persatu. Yang pertama, al-imanu billah. Apa yang dimaksud seorang muslim mengimani adanya Allah? Wa huwal iqraru bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Kata beliau, yang dimaksud mengimani atas Allah Ta'ala ialah al-iqrar bi rububiyyatihi, menetapkan di dalam hatinya bi rububiyyatihi, dengan rububiyahnya Allah. Allah sebagai pengatur, pencipta dan pemelihara. Wa ilahiyatihi, dan menetapkan di dalam hatinya Allah itu ilahiyatihi, sebagai sesembahannya. Yakni al-iqraru bi anwa'i tauhidis salasati, yakni yang dimaukan mengimani kepada Allah, menetapkan adanya 3 macam tauhid. Adanya anwa'i tauhidis salasah, adanya 3 macam tauhid. Wa i'tiqaduha wal amalu biha, meyakini dan mengamalkannya. Apakah yang dimaksud mengimani terhadap Allah dengan 3 tauhid tersebut? Wa huwa, yang pertama, tauhidur rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya Allah. Allah sebagai pengatur, pencipta dan pemelihara. Wa tauhidul uluhiyah, dan mentauhidkan Allah, mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Wa tauhidul asma'i was sifati, dan mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Mengimani mencakup 3 perkara: mentauhidkan dalam rububiyahnya Allah, mentauhidkan Allah sebagai satu-satunya zat yang disembah, dan juga mengimani adanya nama-nama dan sifat. Lalu muallif akan merinci pada poin berikutnya makna tauhid rububiyah. Iya. Karena banyak orang-orang yang dia itu mengingkari adanya rububiyah Allah. Wa tauhidullah ta'ala bi af'alihi. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah? Muallif menyebutkan maknanya. Tauhid rububiyah ialah tauhidullah bi af'alihi, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah bi af'alihi, dengan perbuatan Allah Ta'ala itu sendiri. Perbuatan Allah dari beberapa sisi. Minal khalqi, seperti dari sisi penciptaan. Meyakini Allah satu-satunya pencipta. Iya. Pencipta segala makhluk milik Allah. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah milik Allah Ta'ala yang namanya al-khalqu, penciptaan. Yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Jika selain Allah tidak bisa menciptakan. Iya. Lihatlah ketika Allah Ta'ala mengajak berpikir kepada orang musyrikin yang menyembah selain Allah, yang dianggap bisa menciptakan sesuatu, mengatur rezeki. Ya ayuhan nasu,
duriba masalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Wahai manusia, telah dibikin sebuah permisalan. Coba dengarkan. Apa itu? Innal ladzina yad'una min dunillahi. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa, meminta, beribadah kepada selain Allah, la yakhluqu dzubaba. Itu tidak bisa menciptakan walaupun dzubab, seekor lalat. Iya. Walau ijtama'u lahu, sekalipun yang kamu sembah itu berkumpul, berhala-berhala tadi bersepakat membuat seekor lalat, tidak akan mampu. Iya. Ayuhan nas. Ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 72. Orang musyrikin diajak berpikir, ayo yang kamu sembah apa bisa menciptakan walaupun seekor lalat? Kalau seekor lalat saja tidak bisa menciptakan, apalagi mengatur rezeki yang di darat dan di laut. Lalat saja tidak bisa bikin, kok mendatangkan rezeki yang besar daripada selain itu. Sehingga yang menciptakan itu hanya Allah. Ya. Yang kedua, warizqi, yang mengatur rezeki. Dalam mengesahkan Allah sebagai pengatur rezeki. Wal ihya'i, yang menghidupkan. Wal imatati, yang mematikan. Menghidupkan, mematikan, itu urusan Allah. Wa annahu rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Allah itu Rabb, penguasa, pengatur segala sesuatu, wa malikuhu, dan pemilik segala sesuatu. Makanya kata Allah, ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah lah segala penciptaan dan segala perintah-perintahnya. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah, mengimani adanya Allah, dia harus mengakui penciptaan dan pengaturan Allah. Ya. Itu namanya rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Dan ini banyak di kalangan orang musyrikin yang berbuat syirik dalam bab rububiyah. Meyakini yang mengatur laut ada dewa sendiri. Ya. Meyakini di gunung juga ada pengatur sendiri. Iya. Di darat dan di laut ada pengaturnya sendiri-sendiri. Sehingga mereka pun bertakarrub, mendekatkan diri kepada mereka selain Allah tadi. Ini kesyirikan dalam bab rububiyah. Ya. Kita harus mentauhidkan Allah sebagai pengatur segala urusan rezeki, hidup dan mati kita. Jika seorang bertauhid, itu dia akan takut hanya kepada Allah. Dalam masalah rezeki, Allah Ta'ala yang mengatur. Hidup dan mati, Allah Ta'ala yang mengatur. Sehingga dia bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Adapun orang musyrik, mereka karena tidak benar dalam mengimani kepada Allah dalam rububiyah, mereka pun mencari rezeki kepada selain Allah, takarrub kepada selain Allah, dengan memberikan sesembahan atau sembelihan untuk selain Allah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Makna mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, ifradullahi bi af'alil ibad. Seorang mentauhidkan Allah bi af'alil ibad, dengan perbuatan para hamba. Maksudnya, allati yataqarrabuna biha ilaihi idza kana mimma syara'ahu Allah. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah yang dia beribadah. Yataqarrabun, mendekatkan diri kepada Allah. Idza kana, kalau memang perkara tersebut
mimma syara'ahu Allah, termasuk yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa contohnya? Seorang mengesahkan Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang disyariatkan, ad-du'ai, seperti berdoa. Doa merupakan ibadah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Fatir ayat 60. Dan Rabb kalian telah berfirman, ud'u, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Berarti doa-doa itu ibadah. Jika setiap doa harus di atas contoh Rasulullah SAW. Wal khawfi, atau takut. Takut adalah ibadahnya hati. Hati itu memiliki rasa takut. Sehingga orang mukmin semakin kuat imannya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, kullama qawiya al-imanul 'abdi qawiya khaufahu. Setiap orang mukmin itu semakin kuat imannya, maka semakin kuat pula rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rajai, raja, berharap dengan rahmat Allah, mengharap pahala Allah. Harapan besar diberikan hanya kepada Allah, pertolongan dari sisi Allah. Wal mahabbah, rasa cinta. Cinta juga ibadah. Bahkan kata ulama, cinta merupakan porosnya ibadah. Cinta itu adalah porosnya ibadah. Semua ibadah dibangun di atas cinta. Kita duduk di masjid, melakukan i'tikaf, menjaga diri dari segala pembatal-pembatalnya. Kita menjaga diri duduk di masjid dengan taqarrub ila Allah, itu karena cinta. Kalau bukan karena cinta, kita tinggalkan sesuatu itu. Maka cinta merupakan porosnya segala ibadah. Iya. Maka orang kalau sudah mengetahui apa yang dia cintai, dia akan rindu. Mungkinkah tahun depan kita bisa duduk seperti ini? Iya. Dia berharap penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dicintai oleh Allah, dia cintai. Wal-zabhi, menyembelih binatang. Az-zabah yakni iraqatud dam. Menyembelih yakni mengalirkan ruh, menghilangkan ruh, zihabur ruh bi iraqatid dam. Menghilangkan ruh dengan cara mengalirkan darah dengan cara yang syar'i. Itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Berkorbanlah, salatlah dan menyembelihlah korban karena Allah Rabbmu. Dari setiap bentuk penyembelihan itu adalah salah satu di antara bentuk ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Ta'ala. Wan nazri, bernazar. Nazar yakni seorang mewajibkan sesuatu perkara yang tadinya tidak wajib bagi dia. Wal isti'anah, meminta bantuan. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat Al-Fatihah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Meminta pertolongan disejajarkan dengan ibadah. Karena memang meminta tolong itu ibadah. Iya. Oleh karena itu meminta tolong sesuatu yang tidak mampu, hanya Allah yang memberi, harus diserahkan kepada Allah. Iya. Wal isti'azati, isti'azah meminta perlindungan, penjagaan dari kejelekan, dijaga dari segala bentuk kejelekan. Itu pun harus diserahkan kepada Allah. Dulu orang musyrikin jahiliyah, kalau lewat di sebuah lembah, ya, mereka pun permisi kepada penjaga lembah tersebut. Mereka memohon penjagaan, keselamatan dari penjaga, dari kalangan jin-jin yang mereka anggap bisa memberikan bahaya.
mereka pun meminta perlindungan kepada jin. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Sampai dalam hadis, man nazala manzilan, siapa yang tinggal di suatu tempat, lalu dia baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah min syarri, dari kejahatan makhluknya, termasuk makhluk bangsa jin. Karena jin kadang mengganggu orang mukmin, kadang memusuhi, bahkan kadang membunuh orang mukmin. Kita berlindung, mohon perlindungan kepada Allah. Ya, maka harus serahkan kepada Allah. Wal istighatsah, beristighatsah, mengadu dalam kondisi sangat sempit. Mengadu di saat terjepit. Karena banyak orang beristighatsah kepada penghuni kubur. Ya. Di saat terjepit, kesulitan hidup, beristighatsahnya bukan mengadu kepada Allah di tengah malam, tapi datang kepada kuburan orang saleh. Dan ini termasuk kesyirikan kepada Allah, dan syiriknya syirik akbar. Nabi SAW bisa terjepit, posisi pasukan jumlahnya sedikit, 300 sekian. Orang kafir musyrik pasukannya 1000. Iya. Dalam kondisi persiapan persenjataan tidak lengkap. Orang musyrik dengan persenjataan yang sangat lengkap. Bahkan orang musyrik membawa wanita-wanita penghibur, dengan membawa alat musik untuk memberi semangat orang musyrik berjihad, jihad di atas tauhid tentunya. Rasulullah SAW pun melihat kondisi seperti ini. Dia beristighatsah kepada Allah langsung. Wa iyastaghiitsu rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah Rabbakum, kepada Allah Rabb kalian. Iya. Fastajaba lakum, kami kabulkan istighatsah kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami berikan kalian bantuan malaikat, 1000 malaikat turun ke bumi. Menurut Nabi teladan kita, uswah kita, contoh kita dalam ibadah. Maka jangan sampai tidak mencontoh beliau. Karena banyak orang yang ngaku ahlu sunnati wal jamaah, tapi istighatsahnya tidak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini musibah. Wassalati, contohnya lagi apa? Contoh ibadah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam uluhiyah, salat. Yang wajib, yang sunnah. Wassaumi, puasa, yang wajib, yang sunnah. Wal haji, haji ke Baitullah. Wal infaq fisabilillah, berinfak, entah itu sedekah atau zakat, berinfak di jalan Allah. Wa kullu ma syara'ahu Allah. Kesimpulannya, apapun segala yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita jalankan untuk taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Wa amara bihi la yusyrikuna ma'allahi ghairihi fihi. Dan Allah perintahkan dengannya agar mereka itu tidak menyekutukan bersama Allah dengan selain Allah. La malakan wala nabiyya, entah itu malaikat atau nabi. Wala waliyan, dan tidak pula seorang wali. Wala ghairahum, dan tidak pula selain mereka. Tidak boleh orang menyekutukan Allah dengan menjadikan malaikat sebagai tandingan, seorang nabi atau seorang wali. Beristighatsah kepada wali, kepada nabi, beristi'anah atau khauf, takut. Iya. Ini semua adalah ibadah yang harus diserahkan kepada Allah, tidak boleh disekutukan. Dan itulah namanya tauhidul uluhiyah, mentauhidkan Allah dengan menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala yang disyariatkan oleh Allah dengan tidak menyekutukan. Yang ketiga,
Tauhidul asma'i was sifat. Mentauhidkan Allah di dalam asma, nama-nama Allah, dan sifat Allah Ta'ala. Lalu kata beliau, maknahu, artinya mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat, isbatu ma asbatahu, ialah menetapkan ma asbatahu Allahu li nafsih, menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Allah Ta'ala menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kepada dirinya. Itu harus diimani. Iya. Au asbata lahu rasuluhu, atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Minal asma'i was sifat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah punya nama yang mulia dan punya sifat yang luhur. Wa tanzihillah amma nazzahahu anhu nafsah. Wa tanzih, tanzih itu membersihkan. Membersihkan kepada Allah ma nazzaha anhu nafsuh, yang Allah membersihkan dari sifat tersebut. Seperti Allah membersihkan dirinya, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah merasakan adanya rasa ngantuk, wala naum, dan tidak pula tidur. Ya. Rabbi juga mengatakan Dajjal itu punya sifat ahwar. Dajjal itu punya sifat ahwar, mata yang satu tidak melihat. Wa inna rabbakum laisa bi ahwar, Rabb kalian itu tidak ahwar, sempurna. Maka kita tidak boleh menetapkan sifat-sifat yang Allah berlepas diri darinya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya, tidak boleh. Karena ada orang meyakini Allah punya anak. Iya. Yang lahir dari istrinya Maryam. Kalau Allah punya anak Nabi Isa dari ibunya bernama Maryam, berarti Allah mantu. Dengan siapa? Imran. Mantu, gimana ada Allah kok mantu? Kalau manusia mungkin punya anak, punya istri, punya mantu, lama-lama punya susu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita berlepas diri. Au nazzahahu anhu rasuluhu, atau yang Rasulnya SAW membersihkan darinya. Minal uyub, dari aib, cacat, uyub, wa naqais, kekurangan-kekurangan, ya. Sehingga ketika para sahabat berzikir dengan keras, Allahu Akbar, Nabi mengingatkan, ariya wa anfusakum, kalian sedang berjalan, berzikir, tapi jangan seperti itu. Fa innakum tad'u, karena kalian itu sedang berdoa kepada Allah yang dekat. Dia tidak tuli, tidak buta, dia maha dekat, maha mendengar. Ya. Jadi berzikir yang tadarruk, yang rendah hati, tadarruk, jangan mengangkat keras-keras seperti itu. Iya. Diingatkan Allah itu tidak jauh kok juga. Zikir yang tenang. Ini karena Allah Ta'ala memiliki sifat sempurna, maha mendengar, maha melihat. Min ghairi tamtsilin wala tasbih. Nah, ini kaidah. Yang pertama, tanpa tamtsil. Apa tamtsil? Menyerupakan. Menyerupakan maksudnya bagaimana? Iya. Allah Ta'ala memiliki nama, sifat. Namun nama dan sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Boleh.
Entah sifat dzatiyah atau fi'liyahnya. Contoh, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, tidak mau memberikan bagiannya kepada manusia. Buktinya dia minta infak sedekah, manusia disuruh mengeluarkan infak sedekah. Allah jawab, bal yadahu mabsuutatan yumsiku kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tangan. Maka kita beriman Allah Ta'ala memiliki sifat dzatiyah, memiliki apa? Tangan. Tidak boleh disamakan. La tamtsil. Jangan sekali-kali kita meyakini tangannya Allah seperti tangan kita. Tidak boleh. La tamtsil. Tidak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun. Betul Allah punya tangan, manusia juga punya tangan. Unta punya tangan apa tidak? Maka kata Nabi, kalau kalian rukuk, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan kalian rukuk menurunkan ke tanah seperti turunnya seekor unta. Kenapa? Ternyata unta punya tangan dan punya kaki. Dikiaskan di situ oleh para ulama. Binatang punya tangan, manusia punya tangan. Apakah sama? Apakah tangan manusia dengan binatang sama? Kita ada lihat di kebun binatang, kera, monyet, ya. Punya tangan atau tidak? Apakah sama tangan kamu kayak tangan itu? Boleh. Kita jaga pantas, mungkin malu samakan seperti itu. Maka dalam kaidah ini la tamtsil, tidak boleh menyerupakan dalam sifat dzatiyahnya atau yang lainnya. Wala tasbih, ataupun menyerupakan min ghairi tahrif, tanpa memalingkan. Memalingkan dari makna yang benar. Seperti Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang nanti Allah Ta'ala Rabbmu dan para malaikat dengan berbaris-baris. Yang datang siapa? Malaikat dan Allah. Allah datang. Datang berarti sifat fi'liyahnya Allah. Maka jangan sampai dipalingkan maknanya, yang datang bukan Allahnya. Apanya? Perintahnya. Ini namanya memalingkan dari tafsir yang benar kepada tafsir yang batil. Ya. Wala ta'til, ataupun mengosongkan makna. Mengosongkan makna artinya tidak meyakini dengan makna yang ada di dalam nama dan sifat tersebut. Seperti tadi, Allah Ta'ala memiliki tangan. Kita percaya Allah punya tangan. Allah Ta'ala datang. Tapi tidak boleh kemudian kita kosongkan maknanya. Wala takwil, dan tidak pula melakukan takwil. Takwil yakni penafsiran, pemalingan dari makna yang tidak dimaukan dengan nama tersebut. Ya, dipalingkan dari makna yang benar kepada makna yang tidak benar. Kurang lebih demikian. Terbatasnya waktu tidak mungkin diperlebar. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dalam surat Asy-Syura 11 Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi, Allah tidak sama dengan, tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Sami mendengar, basir melihat. Baik, di sini Allah menafikan, meniadakan bahwa nama-nama dan sifat Allah tidak sama dengan apapun. Dan Allah menetapkan
As-sami, apa sami? Mendengar. Ada orang namanya Pak Samiun. Apa Samiun? Nama orang Pak Samiun. Apa Samiun? Orang yang bisa mendengar. Allah punya nama Sami, mendengar. Allah mendengar dengan sempurna. Kadang namanya Pak Samiun. Tapi maaf, sudah lanjut usia, pendengarannya apa? Berkurang. Namanya tidak seperti sesempurna sifatnya. Sifatnya tidak mewakili namanya. Ya. Allah Ta'ala sempurna. Basir, apa itu basir? Ada orang namanya Abdul Basir. Hambanya Allah yang yaitu memiliki sifat Allah melihat. Abdul Basir. Tapi kadang namanya Abdul Basir sudah tua ternyata rabun. Ya. Allah sempurna melihat semua yang kejadian di darat, di laut, di darat, di laut, di dasar laut. Allah melihat, mendengar. Sempurna. Sehingga Allah meniadakan, Allah tidak sama dengan makhluknya dan menetapkan nama-nama dan sifatnya dalam ayat ini. Sehingga kalau kita bicara tentang ayat Allah, berbicara dengan Allah harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu berucap suatu perkara tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad, pendengaran, penglihatan. Kita punya pendengaran, punya penglihatan. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama itu. Ya. Walillahi, milik Allah semua nama yang baik. Sebagian nama-nama tersebut disebutkan oleh Nabi SAW dengan bilangan mi'atun illa wahidah. 100 kurang 1. Berapa itu? 99. Itu diantaranya. Maka kita mengimani dengan semua nama-nama yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ternyata di sana Nabi menyebutkan bikulli ismin samaita bihi nafsak au istaktarta, apa yang kamu simpan ala nafsik, atas dirimu. Ada nama-nama yang belum disebutkan oleh Allah kepada hamba. Kita juga percaya 99 kalau begitu bukan batasan, ada yang belum disebutkan. Nah, itu kita percaya dengan semua nama-nama Allah termasuk sifat-sifatnya. Karena setiap nama pasti punya sifat. Disinilah Jahmiyah yang mereka dikufurkan oleh para ulama karena sebab menolak, mengimani pada sisi asma wa sifat. Iya. Sebagian mereka ada yang meyakini Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Iya. Ada yang meyakini sebagian sifat dan menolak sifat yang lain. Seperti Asy'ariyah. Yang kedua sekarang, al-iman bil malaikah. Mengimani adanya para malaikat. Baik. Maknahu yang dimaksud, makna dari iman kepada Allah, kepada malaikat, yakni atasdiqu biwujudihim. Yang pertama, mengimani wujudnya malaikat. Malaikat itu punya wujud. Ya. Karena orang filsafat meyakini malaikat itu hanya cahaya, nur saja, tidak punya apa? Wujud, seperti listrik. Ya. Maka kita mengimani tentang wujudihim, wujud mereka. Wa annahum khalqun min khalqillah. Wa annahum, bahwasanya mereka malaikat khalqun min khalqillah, makhluk di antara
makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makhluk di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahum min nurin. Ya Allah ciptakan dari cahaya. Ya Allah ciptakan malaikat itu dari nur, cahaya. Allah ciptakan mereka dari cahaya liibadatihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanfizi awamirihi, dan tanfiz menjalankan segala perintah Allah fil kauni, tentang alam semesta ini. Karena malaikat ada yang diperintahkan untuk mengatur hujan, ya, mencabut ruh, ya. Ada yang diperintahkan menjaga hamba, mencatat amal, ya. Kama qala ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 26. Bal ibadun mukramun, bahkan para malaikat itu ibadun, adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah mukramun, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasbikuna bil qaul. La yasbikunahu bil qaul. Mereka tidak pernah mendahului, tidak pernah mendahului Allah Ta'ala bil qauli, dalam ucapannya. Tunduk. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka para malaikat dengan segala perintah Allah ya'malun, mengerjakan. Ya. Itu adalah malaikat. Dan malaikat itu punya wujud, bukan sekedar cahaya sebagaimana pendapat orang filsafat. Dalilnya lihat surat Fatir ayat pertama. Ja'ilil malaikati rusulan. Ja'ilil malaikati, Allah yang menciptakan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin, uli ajnihah, yang memiliki ajnihah, sayap-sayap. Masna, dua. Watulasa, 3. Waruba', 4. Ada yang diberi 2, 3, 4. Yazidu fil khalqi ma yasha'u. Allah Ta'ala menambah banyaknya sayap-sayap tadi dalam penciptaan malaikat, ma yasha', sesuai apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Jibril memiliki 700 sayap, pemimpin para malaikat. Maka ketika Jibril menampakkan sayapnya, saddal ufuk timur dan barat tertutup oleh sayap-sayapnya. Lalu sebesar apa wujudnya seperti tadi? Sayapnya bisa menutupi ufuk timur dan barat. Luar biasa besarnya. Itu makhluknya Allah yang namanya Jibril. Jika seorang mukmin harus meyakini malaikat itu ada wujudnya. Ya. Maka tidak boleh seorang mukmin mengingkari tentang adanya malaikat. Dia harus membenarkan, mengimani, kemudian berusaha beriman kepada Allah dan menjaga diri daripada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, karena sebagian orang ada yang nyembah malaikat. Dulu orang jahiliyah meyakini malaikat itu anak putrinya Allah. Ya. Bahkan sebagian mereka orang jahiliyah ada yang menyembah malaikat, sehingga nanti malaikat itu dikumpulkan di hari kiamat seperti dikisahkan dalam surat Saba. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Dan ingatlah nanti ketika mereka dikumpulkan oleh Allah semuanya. Summa yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat. Hahaulai
Iyyakum kanu ya'budun. Apakah manusia-manusia ini mereka beribadah kepada kalian? Qalu subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna. Engkau adalah pelindung kami min dunihim, dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jin, bahkan manusia ini dulu mereka menyembah kepada jin. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kami. Ternyata mereka menyembahnya jin, bukan kami. Aktsaruhum, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang menyembah kepada jin tadi. Ya. Mereka berlepas diri. Ya. Kalau diyakini sebagai anak putrinya Allah. Ya. Sehingga nanti di hari kiamat mereka berlepas diri atas perbuatan orang musyrik yang menyembah malaikat. Ya. Ada sebagian orang mereka mengimani malaikat berlebih-lebihan. Seperti tadi menyembah malaikat. Kalau orang Yahudi bukan mengimani, memusuhi Jibril. Ya. Kata Allah, "Man kana aduwwa li Jibril." Siapa saja yang mengadakan permusuhan kepada malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbi. Jibril itu malaikat yang menurunkan ya Al-Qur'an kepada engkau. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Pada berikutnya Allah itu memusuhi orang-orang kafir. Jibril paling benci kepada malaikat Jibril. Orang Yahudi paling benci kepada malaikat Jibril. Musuh mereka, kata mereka. Iya. Ini orang Yahudi. Karena Jibril membawa rahmat, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti orang Syiah. Iya. Mereka juga membenci terhadap orang-orang yang mencintai malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Baik. Itulah iman kepada malaikat. Dan ini termasuk prinsip keimanan yang harus diimani. Sehingga mengimani kepada malaikat kita harus semakin takut kepada Allah. Karena malaikat ada yang tugasnya mencatat ucapan kita. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari lisan. Ada malaikat yang raqib, selalu mengawasi. Atid, selalu mencatat. Pagi sore bergantian malaikat mencatat amal kita, melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut kita dari berbuat jelek. Ini di antara faidah iman kepada malaikat. Dan kita bersyukur alangkah mulianya perbuatan malaikat ini. Mereka taat mencatat setiap perbuatan kita. Kita saja mencatat perbuatan kita sendiri itu tidak kober. Ya. Walaupun ada buku agenda. Agenda apa itu namanya? Buku agenda namanya. Tapi paling dicatat yang penting-penting saja. Ini agenda ini. Karena tidak mampunya kita. Masya Allah. Malaikat diberi kemampuan. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita ucapkan. Malaikat mengawasi dan mencatat. Nah nanti tinggal diserahkan catatan ini kepada hamba. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga. Al-imanu bil kutub. Mengimani adanya kitab. Apa maknanya? Yani atasdiqu biha. Membenarkan tentang kitab itu. Wa bima biha, dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada dalam kitab? Kalau Al-Quran, Al-Huda wan Nur. Petunjuk dan cahaya. Wa anna Allah anzalaha ala rusulihi li hidayatil basari. Dan Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya li hidayatil basar, sebagai petunjuk bagi manusia itu. Wa a'zamuha al-kutubus salasah. Dan yang paling agung dari kitab-kitab itu ada 3. Apa itu? At-Taurat, wal Injil wal Quran. Taurat, Injil,
dan terakhir Al-Quran. Wa a'zamu salasatil Quran Al-Karim. Wa a'zamu salasati, dan yang paling agungnya dari tiga ini Al-Quranul Karim. Itu Quran Al-Karim yang mulia. Wa huwal mu'jizatu al-udma. Itu merupakan mukjizat yang sangat besar. Iya. Mukjizat yang sangat besar sebab Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 88. Qul la in istama'atil insu wal jinnu. Katakan Muhammad, kalau seandainya bangsa manusia dan jin itu istama'at, berkumpul, ya, jin yang paling kuat, manusia yang paling cerdas, berkumpul, ayatu bimithli hadza al-Qur'an, untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini. La ya'tuna bimithlihi, niscaya Allah katakan la ya'tun, mereka tidak bisa mendatangkan yang serupa dengan Quran ini. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun sebagian mereka bangsa jin dan manusia dhahira, saling bantu membantu. Ya. Jin punya kekuatan hebat. Ada yang bisa masuk ke dasar laut, ada yang bisa memindah barang yang besar dengan cepat. Tapi ternyata mereka tidak mampu mendatangkan apa yang serupa dengan Al-Quran ini. Berarti Quran merupakan mukjizat yang besar. Iya. Para penyair-penyair yang bisa mengalunkan syair-syair indah tidak akan mampu mendatangkan walaupun satu ayat. Iya. Faktu bi suratin, coba datangkan satu surat saja, tidak mampu. Ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian itu benar. Sehingga mengimani dengan kitab Al-Quran adalah kitab yang Allah Ta'ala jadikan mukjizat terbesar karena terjaga sampai hari ini. Al-Quran masih terjaga. Ya. Sebagai mukjizat terbesar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Rasulullah SAW banyak. Pernah beliau diberi mukjizat tangannya bisa mengalirkan apa? Air. Tangan keluar air, sahabat minum darinya. Kalau Nabi Musa batu bisa mengeluarkan apa? Air. Lebih hebat mana batu dengan tangan? Kalau batu dipukul keluar airnya hebat. Tapi ini bukan batu, apa ini? Tangan. Hebat sekali. Itu hebat. Luar biasa mukjizat. Tapi ada yang lebih hebat, Al-Quran. Dan itu masih ada. Ya. Dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri Allah Ta'ala yang menjaganya. Maka ini kita syukuri karena mukjizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di antara yang masih ada di depan kita, yaitu Al-Quran, yang kita syukuri dengan kita pelajari dan amalkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.